beribadah dan kita akan mendapat manfaat untuk kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku yang saya sayangi, kita masih dalam masa pandemi COVID. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha agar hidup kita selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker saat kita bepergian, ataupun menjaga jarak dan juga makan makanan yang bergizi. Dengan itu, insya Allah kita akan terhindar dari virus corona ini. Mudah-mudahan anak-anakku, saya juga mengingatkan agar sebelum kita melaksanakan pembelajaran online ini, kita sudah melaksanakan sholat duha di rumah seperti biasanya. Sudah semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah ya. Kemudian juga kebiasaan kita dulu piket kelas, tolong sekarang dilaksanakan di rumah. Kita bantu orang tua kita melaksanakan membersihkan keadaan lingkungan rumah, boleh membantu mencuci piring. Nah, dengan itu nanti kita selain pintar dalam pendidikan, tapi juga kita terbiasa membantu orang tua. Gitu ya. Anak-anakku, hari ini kita akan mengadakan pembelajaran matematika kompetensi dasar bilangan bulat. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita dapat melakukan operasi hitung, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian, khususnya bilangan bulat. Nah, kita mulai ya. Tolong diperhatikan. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa bilangan bulat itu. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang ada ini dikelompokkan ke dalam bilangan yang negatif, yaitu ada tandanya min, kemudian bilangan 0 dan bilangan positif. Nah, kalau kita letakkan di dalam garis bilangan, maka bilangan bulat itu letaknya seperti ini. Dimulai dari 0, di kiri kalau Busri menghadap ke sini berarti di kirinya Busri itu adalah bilangan negatif. Sedangkan di kanannya Busri adalah bilangan positif. Juga untuk anak-anak, pokoknya di kiri kalian itu adalah bilangan negatif. Kalian dianggap sebagai 0 dan yang di kanan adalah positif. Nah, kalau kita lihat di dalam bilangan bulat seperti ini, urutannya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di kiri diberi tanda negatif. Kemudian yang di kanan sama 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena positif itu sudah lazim bilangan itu bilangan asli itu positif, maka biasanya ini tidak ditulis tandanya. Nanti jangan sampai keliru antara tanda dengan operasi, itu nanti beda, nanti bisa terangkan. Sekarang kita lihat dulu konsep dari bilangan bulat itu sendiri. Kalau kita lihat dari garis bilangan ini, kita akan tahu kalau semakin ke kiri, ya semakin kalau Busri ini berarti semakin ke kiri Busri, nilainya akan semakin besar atau semakin kecil. Ayo siapa tahu. Sekarang untuk mengetahui itu kita lihat dulu di sini. Di sini semakin ke kanan, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Itu nilainya semakin pintar, semakin besar. Nah, kalau begitu ini juga dari sana juga pasti akan semakin besar, betul. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat dari kiri, semakin ke kiri, semakin kecil, semakin ke kanan, semakin besar. Nah, kita bisa lihat di sini angkanya 1 dengan 4 besar mana? Besar 4, pinter ya. Kalau sekarang di sini ada angka misalnya min 1 dengan 1 besar mana? Sama-sama angka 1, tapi di sini ada tanda negatif, di sini positif. Besar mana?
Ayo besar mana? 4 sama 1 bentuknya kok besar 4. Ya betul besar 4 kalau itu tandanya sama. Tapi kalau dilihat di sini tandanya ini ada tanda negatif. Di sini positif. Tadi kalau negatif berarti letaknya di sebelah kirinya. Kalau positif di kanan, otomatis kalau begitu berarti 1 itu pasti lebih besar dari negatif 4. Ini untuk bilangan-bilangan yang kecil. Untuk bilangan yang besar kalian juga bisa memperkirakan sendiri. Berarti kalau misalnya menulis di sini negatif 79 dengan di sini 5. Tuh. 79 sama 5 besar mana? Tanpa lihat tandanya dulu. Iya, betul besar 79. Tapi begitu kita lihat di sini ada tanda negatif, maka itu menjadi kalian berpikir, oh kalau negatif itu berarti di kirinya, jauh sana. Sedangkan yang 5 itu di kanannya. Kita tanpa melihat bilangannya, kita akan tahu kalau bilangan 5 adalah lebih besar daripada negatif 79. Nah, pokoknya untuk mengetahui bilangan itu lebih besar atau lebih kecil, kita lihat dia ada di sebelah mana dari kita. Sekarang bagaimana kalau sama-sama negatif? Misalnya di sini angka ada negatif 50. Di sini ini jauh ya. Sini negatif 20. Ini kan jauh nggak, saya tulis semua. Nah, itu besar yang mana sekarang? Antara negatif 50 dengan negatif 20. 50 dengan 20 itu ya tentu besar 50. Ini tandanya juga sama ya? Berarti besar negatif 20 dong? Enggak, kita lihatnya dari garis bilangan ini. Kalau negatif 50 sama 20 kan sama-sama negatif, berarti di sebelah kiri kita. Sebelah kiri kita itu angkanya semakin besar. Ada tandanya tapi makin semakin kecil. Jadi ini tuh ada di sebelah kiri 20. Kalau kalian lihat kiri kalian 20. Jadi mesti ini lebih kecil atau besar? Oh, yang pasti kecil atau besar? Ayo, siapa tahu? Nah, semuanya tahu ya. Berarti ini tetap lebih besar. Kenapa? Karena ini ada di sebelah kanannya negatif 50. Ya. Jadi intinya kalau bilangan itu ada pada posisi di sebelah kanan dari bilangan yang ditanyakan, itu berarti lebih besar. Itu yang menjadi pegangan kalian, yang menjadi konsep dasar dari bilangan bulat ini. Ya, nah, nanti kita akan coba lihat dengan menggunakan operasi hitung. Sekarang untuk konsep dasarnya dulu, mudah-mudahan kalian sudah memahami urutan bilangan bulat tadi. Nanti kita akan lanjutkan dengan operasi hitung bilangan. Nah, mari kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke operasi bilangan. Operasi bilangan itu baik di bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan asli itu sama. Operasi penjumlahan, yaitu kita menjumlahkan, menambah. Kemudian ada operasi pengurangan, kita menyelisihkan atau mengurangi bilangan. Kemudian operasi perkalian. Operasi perkalian ini sangat cocok dengan penjumlahan yang berulang. Nah, kemudian operasi pembagian itu sama dengan pengurangan yang berulang. Nah, nanti kita akan terapkan di operasi bilangan bulat. Nah, penjumlahan, jadi kita menjumlahkan. Kalau misalnya bilangan bulat itu bilangan bulat positif, kita sudah tidak masalah. Misalnya bilangan 5 ditambah 9. Kita lihat di sini tambah ini adalah operasinya. Sini operasinya menjumlahkan. Sedangkan bilangan 5 ini sebenarnya posisi dalam bilangan bulat adalah bilangan positif. Bilangan 9 juga bilangan positif. Jadi kalian harus bisa membedakan antara tanda bilangan dengan operasinya. Kalau masih dalam bilangan bulat positif tidak masalah, tapi nanti akan bermasalah kalau itu sudah masuk ke bilangan bulat
bulat negatif. Jadi mohon kalian benar-benar mencermati apakah itu merupakan tanda ataukah itu merupakan operasi, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau ini sama-sama positif, jelas karena ini anak kelas 1 juga sudah bisa ya menjumlahkan 5 dengan 9 itu sama dengan 14. Sini sebenarnya ada positif tanda, tapi dikarenakan bilangan positif sering tidak digunakan. Kemudian untuk semua bilangan positif yang besar sama. Nanti misalnya ribuan, puluhan juga kita tinggal menjumlahkan saja. Nah, sekarang kalau kita mau mengurangi bilangan bulat, masih mengurangi atau menjumlahkan bilangan bulat yang negatif, masih menjumlahkan ya. Misalnya masih bilangan yang kecil, angka 11 ditambah di sini negatif 5, misalnya begitu. 11 ditambah negatif 5, di sini tanda 11 ini tandanya positif sebenarnya, tapi tidak ditulis. Kemudian tambah, ini ada negatif tambah, ini adalah operasinya, jadi dijumlahkan. Sedangkan ini tandanya adalah negatif, jadi ini yang dijumlahkan adalah bilangan positif 11 dan bilangan negatif 5. Kita jumlahkan 11 ditambah negatif 5, ini akan lebih jelas apabila kita menggunakan garis bilangan. Nanti kita akan coba gunakan garis bilangan. Anak-anak, mari kita lanjutkan. Kalau kita menjumlahkan bilangan bulat tadi akan lebih paham kalau kita menggunakan garis bilangan seperti ini. Ini tadi bilangan 0, ini negatif, ini positif. Sekarang kita akan mencoba menjumlahkan bilangan yang positif dulu. Misalnya tadi 3 ditambah 5 sama dengan berapa? Ini walaupun nggak pakai garis bilangan, tapi kalian sudah tahu. Tapi terus ini menunjukkan di sini. Jadi kalau kita mau menjumlahkan bilangan 3, kita ambil panahnya ini pertama ke angka 3. Nah, ini menunjukkan bahwa bilangan itu 3 positif. Kemudian ditambah dengan 5. 5 itu berarti 5 langkah. Kalau tambah berarti dia tetap ke kanan sini. 5 langkah kita hitung dari sini 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Jadi kita ambil panah dari awalnya tadi angka 3 ke angka sini. Nah, sekarang kita bisa lihat hasil penjumlahannya itu dimulai dari 0. Misalnya ini. Jadi kita lihat berapa banyaknya langkah sehingga dia akan ketemu hasil penjumlahan dari 3 dan 5. Ini kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begini cara menjumlahkan kalau itu bilangan positif. Jadi operasi penjumlahan berarti dia meneruskan ke kanan. Gitu ya. Sekarang coba kalau kita menjumlahkan bilangan yang lain. Saya hapus sebentar. Kita hitung dengan menjumlahkan bilangan bulat yang negatif. Sekarang misalnya ini negatif 3 ditambah 5 sama dengan berapa? Sama seperti tadi, bilangan pertama itu kita pakai dengan panah yang pertama. Dari 0 ke negatif 3, sini ya. Nah, sekarang karena ini operasinya ditambah penjumlahan, tadi prosesnya kalau penjumlahan itu mesti ke kanan. Jadi kita balik sana ke kanan. Berapa langkah? 5. Jadi kita hitung 5 langkah dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hasilnya itu adalah dari 0 ke sini ikut yang terakhir. Di angka berapa? Di angka 2. Jadi ini ketemunya positif 2. Gitu. Sekali lagi, misalnya sekarang kita ambil bilangan yang negatif ditaruh di belakang. Misalnya 5 ditambah negatif 3. Nah, tadi awal dari bilangan yang pertama adalah panah yang pertama. Kita lihat di sini di angka 5. Jadi ke sana. 5. Kemudian
ditambah. Tambah itu kan ke kanan. Tapi kita lihat di sini itu ada tandanya negatif. Jadi harus balik. Kalau ke kanan jadi harus jadi ke kiri. Kalau ini tadi ditambah tetap ke kanan karena di sini positif. Kalau kanan itu positif ke sana, kalau di sini negatif itu ke kiri. Jadi ini kita balik. Panahnya dibalik ke sana. Berapa langkah? 3. Jadi dari sini 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, terakhir kita lihat panah dari angka 0 ini menunjukkan angka 2. Ini sama-sama 2. Itu bisa dipahami anak-anak? Nah, nanti coba kalian hitung lagi, misalnya kalian mencoba sendiri berapa ditambah berapa, pokoknya yang perlu kalian pegang dalam konsep penjumlahan ini. Kalau kita lihat tandanya itu penjumlahan, berarti nanti dia akan meluruskan. Kalau tadinya dia ke kanan, ya nanti akan ke kanan. Tapi kalau di sini tandanya negatif, ya harus pindah balik. Nanti ini juga akan lebih jelas kalau kita praktek menggunakan semacam manik-manik gitu, atau kartu warna, kartu nanti akan terlihat hasil dari ini, dan kalian akan lebih merasa betul-betul konkret matematika itu, tidak cuma seperti berkhayal seperti ini. Kalau kita belum benar-benar memahami konsepnya, nanti kita akan kesulitan kalau menghitung bilangan-bilangan yang besar. Nah, oleh karena itu di awal kelas 6 ini pembelajaran matematika, Bu Sri tanamkan konsep yang betul dulu dari penjumlahan, pengurangan, pokoknya operasi hitung bilangan bulat, yang kadang-kadang menjadikan anak-anak itu bingung nanti kalau sudah masuk ke soal-soal yang dikeluarkan di ujian nasional, misalnya ujian sekolah daerah. Nah, itu. Tapi kalau kalian sudah paham dengan konsep dasarnya ini, insya Allah itu tidak masalah. Nah, jadi tolong benar-benar dasar ini kalian pahami, kalian coba. Nanti kalau misalnya kalian belum paham, bisa ditanyakan ke Bu Sri, bisa lewat Google Classroom. Ini Bu Sri selalu terbuka untuk menjawab pertanyaan kalian. Nah, dari operasi penjumlahan ini, mungkin kalau belum diulangi, kalian juga pasti masih bingung. Nah, oleh karena itu matematika itu pentingnya di sini kita harus selalu berlatih dan berlatih. Walaupun saat kita terangkan seperti ini kalian paham, tapi kalau di rumah atau teman kamu tidak mau berlatih lagi, ya bisa jadi yang sudah ada itu jadi lupa. Karena itu mari kita selalu berlatih. Sekarang tadi kita sudah bahas tentang operasi penjumlahan bilangan bulat yang ini tandanya sudah negatif. Sekarang bagaimana kalau kita melakukan pengurangan? Kita coba ya. Sekarang kalau misalnya bilangan bulatnya positif sama positif itu tidak akan masalah. Misalnya 10 dikurangi 8 sama dengan berapa? Ingat ini tanda 10, 8 ini tidak ada tandanya, berarti ini adalah bilangan bulat positif. Ini juga bilangan bulat positif. Dan ini adalah tanda operasinya, operasi pengurangan, dikurangi berarti. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau kita menggunakan garis bilangan sama seperti yang caranya, bilangan 10 berarti kita ambil anak-anak ini sampai angka 10 di sini. Kemudian tadi konsepnya kalau positif dia tetap ke kanan, kalau jumlah dia ke kanan, kalau dikurangi dia akan belok ke kiri sana. Nah, sini dikurangi berapa? 8, berarti dia balik ke sana 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana akhirnya? Ini tanda panahnya ke sini, akhirnya ini di angka 2. Jadi hasil dari 10 dikurangi 8 adalah 2. Itu ya. Kalian juga bisa membuktikan kalau ada misalnya karya 10 diambil 8 pasti nggak 2. Karena kan bilangan bulat nih gimana? Misalnya ini bilangan negatif 10. Sekarang
sama dengan berapa? Kita lihat lagi, ini adalah operasi pengurangan, sedangkan yang dipakai untuk mengurangi adalah bilangan bulat positif. Yang bilangannya yang dikurangi adalah bilangan bulat negatif. Nah, tadi kita tahu bahwa mengurangi itu sama saja dengan menjumlahkan lawan dari ini jadi balik, gitu ya. Sekarang kita coba di sini. Misalnya ini bilangan negatif 10 berarti sampai di sana 8, 9, 10. Kita lihat dari sini angka 10, kemudian dikurangi 8 karena seharusnya dikurangi itu dia balik ke sini, balik ke sana, tapi di sini tandanya positif, ya kan? Jadi ya tetap negatif. Jadi itu sama aja dengan negatif 10 ditambah negatif 8. Ini sama karena mengurangi itu sama dengan menjumlah dengan lawannya. Prinsipnya mengurangi bilangan bulat itu sama dengan menjumlahkan lawannya. Lawan dari 8 adalah negatif 8. Jadi kalau ini sudah ditambah, tadi awalnya ke sana ditambah dan meluruskan. Kalau dikurangi berarti belok. Negatif 10 ditambah negatif 8. Jadi ini ditambah ke sana lagi 8 angka di sana. Di sini ada nanti 18. Nah, jadi hasil dari ini adalah negatif 18. Itu untuk mengurangi mengurangi bilangan bulat yang positif. Sekarang bagaimana kalau mengurangi bilangan bulat yang negatif? Misalnya ini negatif 10 dikurangi negatif 8. Nah, ini adalah operasinya. Sedangkan ini bilangan bulat negatif, berarti di sana ini juga bilangan bulat negatif di sana. Jadi awalnya negatif 10 di sana pas di sini. Kemudian karena ini sama dengan menjumlahkan dari lawannya 8, negatif 8 adalah 8. Jadi sama aja dengan negatif 10 sudah ke sana kemudian ditambah dari sana 8. Ini 8 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada di sini. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2. Seperti itu anak-anak. Bisa kita ulang-ulangi beberapa kali agar kita lebih memahami. Nanti di dalam LKS ada juga latihan soal yang kita gunakan menggunakan garis bilangan. Coba nanti kalian pelajari LKS-nya, besok bisa diambil. Kemudian untuk lebih jelasnya besok kapan-kapan bisa dikirimkan lagi video tentang konsep penjumlahan pengurangan bilangan bulat ini menggunakan alat peraga, misalnya dengan kartu bilangan, biar kalian benar-benar memahami. Dan itu nanti kita bisa menghitung bilangan bulat yang lebih besar dengan cara yang lebih mudah, enak, dan bisa menyenangkan. Itu anak-anak. Jadi belajar matematika itu jangan sampai kalian sudah merasa pusing, merasa berat, merasa nggak enak, jangan sampai. Tapi kita buat semuanya itu menyenangkan. Kalau sudah kita itu senang, nanti insya Allah soal seperti apapun sulitnya kita akan mengerjakan dengan santai dan merasa puas kalau kita bisa menjawab pertanyaan itu. Itu kira-kira anak-anak pelajaran kita pada hari ini, penjelasan dari Bu Sri tentang operasi hitung bilangan bulat. Ini sebagai dasarnya. Nanti masih kita beri video tutorial lagi agar kalian lebih paham. Tapi dengan syarat kalian tetap harus berlatih di rumah, ya. Tetap berlatih di rumah. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan Bu Guru. Kita simpulkan pelajaran hari ini bahwa operasi hitung bilangan bulat itu sebenarnya tidak berbeda dengan operasi hitung bilangan asli, bilangan positif, tetapi kita cukup harus tahu apa itu konsep dasarnya. Jadi kalau menjumlahkan itu sama dengan misalnya menambahkan bilangan itu
menjumlahkan dari lawannya, itu adalah konsep-konsep yang harus kalian ketahui. Nah, Sang Bu Sri, karena kita belajar masih dalam masa pandemi COVID dan kita harus secara daring seperti ini, jadi kalian jangan sampai bosan walaupun belajar di rumah sendiri. Kalau misalnya merasa kesulitan, bisa ditanyakan, bisa juga nanti videonya misalnya diulang-ulang bab-bab yang tadi kamu belum memahami. Dengan begitu insya Allah walaupun jarak memisahkan kita, tapi kita tetap bisa melakukan pembelajaran dengan baik, dan insya Allah hasilnya bisa memuaskan, karena insya Allah di kelas 6 juga tetap besok ada ujian sekolah daerah. Ini harus kita persiapkan dari sekarang. Di Pesan Bu Sri ya anak, mari kita tetap melakukan pola hidup bersih dan sehat di rumah dengan selalu cuci tangan, kemudian menggunakan masker saat beraktivitas di luar, kemudian jaga jarak, dan makan makanan yang bergizi agar ketahanan tubuh kita bisa fit, kita bisa terhindar dari virus corona yang sekarang sedang pandemi di dunia ini. Segitu dulu. Salam dari Bu Sri, selamat belajar. Mudah-mudahan semuanya ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.